Di sini saya akan buat video. Jadi banyak tuh teman-teman yang nanya, sebenarnya susah nggak sih belajar berenang? Ada juga yang nanya, kalau aku belajar berenang tanpa menggunakan alat itu bisa nggak sih? Terus ada juga yang belum lama itu ada yang nanya juga, ya teman aku sendiri. Jadi nanyanya dia tuh seperti ini. Kalau seandainya aku belajar berenang tapi aku nggak menggunakan alat itu, bisanya bakalan lama nggak sih? Nah, dari beberapa pertanyaan dari teman-teman itu yang buat saya akan bikin video ini. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu, yang pertanyaan yang sebenarnya bisa nggak sih belajar berenang tanpa menggunakan alat? Jawabannya itu bisa. Nah, cuman bisanya itu prosesnya lama dan enggaknya. Jadi kalau seandainya tanpa menggunakan alat, kalau yang belajar dari nol banget itu bisa, tanpa alat pun bisa. Cuman ya itu tadi, akan terima hasilnya tuh kurang maksimal, terus juga prosesnya lumayan lama. Tapi semua itu ya balik lagi ke orangnya masing-masing. Jadi kalau memang orangnya itu basicnya dia udah berani, ya insya Allah belajarnya itu akan cepat. Nah, kalau untuk yang tanpa menggunakan alat, lama atau enggaknya, ya tadi itu yang saya bilang, hasilnya kita nggak bisa tebak. Kalau memang orang itu memang masih awam banget nih, belum tahu rangkaian geraknya atau belum tahu cara-caranya berenang, ya, atau juga masih tahapan sama air, pengenalan air, menyelam aja dia masih takut, ya lama. Itu akan bikin lama pembelajaran. Cuman kalau udah berani, ya minimal dia udah berani mau masuk ke dalam air, itu udah, untuk pembelajaran renang itu udah lumayan lebih cepat lah. Nah, di sini saya akan kenalkan dari beberapa alat dulu nih sebelum kita masuk ke pembelajaran renang. Nah, saya akan kenalkan beberapa alat dulu. Di sini saya punya beberapa alat. Yang biasa saya pakai itu papan board seperti ini nih. Ini yang pertama, papan board. Nah, yang keduanya ini noodles. Lalu ada juga fin atau kaki katak. Terus ini yang buat anak-anak, backpack atau tas pelampung buat di punggung. Kalau ini yang buat dewasa nih, jogging belt. Jadi ini buat orang dewasa, dipakai dia untuk lebih bisa ngapung lah. Kalau untuk yang kecil kan kurang. Di sini saya juga yang paling utama itu nih, kacamata. Kalau belajar renang tanpa ini, waduh, kurang maksimal dan gak efektif juga untuk belajar renang karena mata akan sakit. Nah, untuk yang ini juga lumayan penting dan gak penting, tapi kalau untuk proses pembelajaran ya ini cukup membantu juga, terutama pada pengambilan nafas dan bubbling, swim cap. Nah, ada lagi sebenarnya, ada pull buoy. Pull buoy itu buat untuk di kaki. Jadi bisa saya ambilkan sebentar. Nah, ini pull buoy itu bentuknya seperti ini. Ini digunakan untuk di kaki. Jadi buat pembelajaran yang kakinya suka terbuka atau kakinya itu masih suka turun, nah bisa dibantu dengan pull buoy ini.
Kalau untuk manfaat-manfaat dari alat-alat ini saya akan bahas sekilas untuk manfaatnya. Jadi pertama pull buoy tadi yang saya bilang ini buat ngebantu membentuk teknik kaki nih, yang kakinya suka turun ketika berenang, belajar berenang, yang kakinya suka kebuka. Nah, kalian bisa cobain untuk pakai pull buoy ini. Lalu untuk yang anak-anak, kalian bisa cobain pakai ini karena biasanya yang masih takut itu butuh pelampung dulu tuh. Pelampungnya ini pakainya tuh di punggung, jadi seperti pakai tas gitu. Karena kenapa pakai ini? Karena itu lebih efektif daripada yang pelampung di tangan atau pelampung yang di leher atau pelampung yang seperti baju. Itu kurang efektif. Kalau seperti ini untuk gerakan tangan, gerakan kaki itu tidak mengganggu. Kalau yang jogging blade ini sama fungsinya seperti yang pelampung yang backpack ini sama, cuman ini hanya lebih besar aja dan dia untuk ngambangnya tuh lebih kuat lagi karena ini buat orang dewasa kan. Nah, kalau untuk yang papan board ini, nah kalau yang ini tuh sebenarnya saya ada tahapan untuk pembelajaran menggunakan papan board ini. Yang beberapa tahapan tuh untuk yang paling pemula banget, megangnya tuh di bagian atas ini, bagian atas seperti ini. Nah, nanti kalau memang tangannya itu sudah lumayan lurus, akan turun ke bawah nih, kepala board, badan board, dan kaki board. Nah, nanti kalau emang tangannya sudah mulai bisa lurus, pegangnya tengah sini nih, badan boardnya. Nah, lalu kalau sudah mulai untuk bisa digabungin dengan pernafasan dan bubbling, megangnya di bagian kaki board seperti ini. Seperti ini megangnya. Kalau untuk swim cap, nah swim cap ini fungsinya buat nambah laju sih, ya kurang lebih untuk menambah laju kita meluncur atau berenang, dan juga untuk pengambilan nafas ketika mau bubbling tuh. Jadi kalau pakai swim cap ini, air-air yang ada di rambut itu ketika kita keluar dari air itu nggak terlalu banyak yang ngalir di muka kita. Jadi kita pakai ini, ketika keluar dari air langsung tuh airnya lewat aja. Tapi kalau nggak pakai swim cap, jadi air yang di rambut itu ngalirnya akan perlahan, dan itu mengganggu ketika kita pengambilan nafas. Ketika kita naik, nah nggak pakai swim cap itu airnya perlahan akan turun. Tetapi kalau pakai swim cap langsung tuh naik, air langsung begitu saja habis lewat. Ya, yang ini sangat penting karena manfaatnya kalau pakai kacamata ini, mata kita tuh nggak perih dan kita bisa fokus untuk melakukan rangkaian gerakan. Jadi nggak ada lagi tuh habis meluncur apalagi matanya merem kan, itu juga nggak efektif kan. Apalagi baru mau masuk ke gerakan udah fokusnya hilang, pindah ke mata, benerin air-air yang ada di mata, itu sangat mengganggu sekali ketika pembelajaran. Kalau untuk noodles, nah ini fungsinya juga meluruskan badan atau membantu badan kita, ini sebagai pelampung aja sih. Jadi kalau memang pakai backpack udah mulai badannya seimbang, kita rubah nih, menggantiin menjadi pakai ini nih, noodles. Jadi dia pakainya di perut seperti ini, melintang, lalu kita gabung dengan rangkaian gerak kaki, bisa kaki gaya bebas dan kaki gaya lainnya. Nah, kalau yang ini fin atau kaki katak, yang biasa paling dikenal itu adalah kaki katak. Nah, ini fungsinya untuk meluruskan telapak kaki kita nih ketika kita kick. Kalau masih awam biasanya
yang saya temuin itu dia nggak tendang airnya, tapi dia lari, semacam dia lari. Makanya itu sangat mengganggu ketika kita masuk ke koordinasi gerak. Lajunya dari berenang pun meluncurnya itu sangat lambat juga, jadi dia seperti mengayuh gitu. Kalau pakai fin, kakinya itu, telapak kakinya itu lebih lurus lagi, makanya dia lajunya juga lebih cepat. Ketika pengambilan nafas pun dia lebih gampang juga. Nah, dari alat-alat untuk media bantu belajar renang ini, ya kalau memang pengen belajarnya itu lebih efektif dan maksimal hasilnya, ya kalian bisa pakai alat-alat yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk cara pemakaiannya alat-alat tersebut nanti akan saya bikin video khusus untuk kalian yang pemula ingin belajar berenang. Nanti akan saya tampilkan cara pemakaiannya seperti apa. Kita langsung aja lihat videonya saya yang akan bikin nanti. Itu aja untuk penjelasan dari alat-alat media bantu untuk pembelajaran renang. Nah, nanti kita lanjut lagi ke cara pemakaian alat-alat ini. Oke. Untuk video ini cukup sampai di sini aja. Jadi nantikan video cara pemakaiannya ya. Oke, thanks. Semuanya jangan lupa kalau videonya bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Oke, bye. Assalamualaikum.